memiliki peranan penting dan strategis dalam kegiatan pembelajaran. Guru garis depan menjadi tonggak kemajuan pendidikan di tengah keterbatasan. Menjadi guru di kawasan terpencil tak mematahkan semangatku untuk mengabdi mencerdaskan anak bangsa dan dapat terus berkarya tanpa batas guna menyongsong pendidikan yang merdeka. Saya berharap mereka tidak cukup menamatkan pendidikan di bangku SMA saja, tetapi mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya berharap mereka mau keluar dari desa ini dan kemudian nanti mereka kembali membawa perubahan bagi desa mereka. Pendidikan menjadi jawaban akan ketatnya persaingan zaman. Pendidikan menjadi kunci dalam mencerahkan masa depan masyarakat pribumi dari kegelapan. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara sebelumnya telah menggaungkan konsep sebuah pendidikan yang harus didasari asas kemerdekaan. Hingga kemudian kini dituangkan oleh pemerintah dalam program Merdeka Belajar sebagai inovasi terhadap perkembangan zaman. Setiap anak didik berhak merasakan pendidikan dengan lingkungan yang layak dan merdeka. Namun bagaimana jika masih banyak dari mereka yang luput dari kelayakan? Aku Fitri, guru garis depan yang bertugas di salah satu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang ada di Aceh. Barangkali kita pernah bertanya, apakah masih ada daerah di Aceh yang belum bisa diakses dan ditempuh melalui jalur darat? Jawabannya ada. Salah satunya di Dusun Sarabaru, Kelut Tengah, Aceh Selatan, yang menjadi tempatku mengabdi saat ini. Saya berasal dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan guru garis depan yang ditempatkan di SMP Negeri 1 Atap Alu Kejurun, Kecamatan Kelut Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Walaupun tempat ini berada sangat jauh dari kota asalku, tak mengurungkan semangatku untuk tetap mengabdi menjadi guru di tempat terpencil ini. Guru garis depan merupakan program unggulan Kemendikbud yang menempatkan guru-guru khusus di daerah terpencil. Dan kami pada awal mulanya langsung ditempatkan ke SMP Negeri 1 Atap Alu Kejurun yang berada di Kecamatan Kelut Tengah ini. Rita Alvan. Hadir, Bu. Zaini. Hadir, Bu. Sebagai kawasan terpencil, ketimpangan pendidikan begitu terasa. Berbeda dengan perkotaan, di tempat ini mulai dari akses transportasi hingga jaringan internet tidak memadai. Saya sudah mengabdi di SMP Negeri 1 Atap Alu Kejurun selama
kurang lebih 5 tahun, dari bulan Agustus 2017 sampai sekarang. Saya sudah jalan tahun ke-6 mengajar di SMP Negeri 1 Atap Kalugejeran. Saat ini kami sedang menyongsong perubahan menuju ke penerapan implementasi kurikulum Merdeka, di mana implementasi kurikulum Merdeka ini seharusnya kita disupport oleh jaringan telekomunikasi, sedangkan kami di sini tidak ada jaringan telekomunikasi sama sekali. Apakah ada perbedaan? Ada, ya. Kenapa rangkaian seri itu tidak terang dibandingkan rangkaian paralel? Kenapa yang sebelah kanan lebih terang daripada yang sebelah kiri? Ya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan kalian tersebut, maka Ibu akan membagikan lembar. Sejauh ini yang bisa kami lakukan sebagai guru agar siswa kami tidak tertinggal terlalu jauh adalah dengan mendownload semua bahan-bahan ketika kami mungkin 2 minggu mencari informasi ke bawah, 2 minggu sekali seperti itu. Kami mencari informasi ke bawah, kami download semua bahan, kemudian kami bawa kemari, kami paparkan bahan tersebut kepada anak-anak, sehingga agar tidak terlalu jauh tertinggal dengan dunia luar. Tapi seperti yang kita ketahui di IKM sendiri, kita kan harus memanfaatkan aplikasi Merdeka Mengajar, yang itu harus diakses secara online dan kami tidak bisa mengakses itu. Kami hanya bisa sejauh ini dengan offline saja, termasuk dengan pembelajaran kami seperti pemanfaatan aplikasi Pet Simulation itu untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana di laboratorium IPA kami, karena alatnya terbatas, sehingga saya memanfaatkan ada aplikasi yang bisa digunakan secara offline dan itu bisa mengganti alat-alat praktikum yang seharusnya kita sediakan. Karena alatnya tidak ada, jadi kita bisa menggunakan aplikasi itu, software itu, anak-anak bisa merasakan seolah-olah mereka sedang praktikum secara virtual lab gitu. Dan itu bisa kita lakukan secara offline, jadi bisa digunakan di sini. Fasilitas sekolah di kawasan ini masih sangat minim. Kondisi ini menjadi salah satu penghambat bagi sistem pendidikan. Para murid di daerah pelosok sangat sulit memperoleh referensi tambahan ilmu pengetahuan karena kurangnya teknologi serta jaringan yang belum terjangkau di wilayah ini. Keterbatasan yang ada tak mematahkan semangatku dalam mengajar. Para murid yang ada di sini juga sangat antusias mengikuti proses belajar mengajar meski dengan fasilitas seadanya. Untuk kendala, karena sekolah ini tergolong masih baru, jadi sekolah ini berdiri tahun 2016. Ya, jadi masih tergolong baru, jadi sarana prasarana masih terbatas, seperti laboratorium IPA belum ada. Kemudian alat-alat praktikum ya, khususnya karena saya guru IPA, jadi yang berkaitan dengan lab IPA memang cukup terbatas. Itu. Selain belajar di kelas, aku juga mengajak mereka untuk belajar di luar sembari mengenal alam. Kalau biotik di kolom biotik, kemudian dihitung jumlahnya. Di tengah gencarnya pendidikan berbasis digital, belajar di alam terbuka amatlah penting karena dapat membantu mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosional serta sosial. Pembelajaran di alam terbuka juga membantu mengembangkan gaya hidup, rutinitas yang sehat dan aktif bagi siswa. Ketika belajar di alam, mereka pun sangat antusias
mendengarkan, dan juga mempraktekkan ilmu pembelajaran yang mereka peroleh di ruang kelas. Meski terbatas fasilitas, belajar di alam terbuka membuat mereka tetap semangat dalam bereksplorasi. Alhamdulillah, kalau seperti Ibu Fitri yang merupakan itu guru GGD, kami merasa sangat terbantu dengan adanya seperti Ibu Fitri mengajar di sini. Artinya ada yang patut bisa kami andalkan dengan keberadaan beliau di sini, karena memang beliau semenjak ditugaskan di sini itu beliau jarang untuk pulang ke daerah. Hal positif yang diberikan kepada sekolah itu kita sudah dapatkan putra-putri kita tembus untuk ikut Olimpiade kemarin itu, tembus ke tingkat provinsi. Artinya rasanya sulit dalam hayalan kita sekolah yang merupakan jauh dari pusat ibu kota kecamatan bahkan bisa memakan waktu dalam mengarungi sungai selama 1, 2, 3 jam. Nah, artinya jarang tersentuh dari pihak kecamatan untuk kemari mengontrol sekolah ini, tapi sekolah ini bisa membuktikan bahwasan bisa bersaing sampai ke tingkat provinsi. Itu berkat adanya bantuan dari tenaga guru GGD tadi. Berada di daerah terpencil ini memberi kesan menarik tersendiri bagiku. Dusun Sarabaru yang ada di desa Alu Kejerun menyuguhkan suasana alam dan lingkungan yang jauh berbeda dari perkotaan. Tempat yang bisa menyegarkan mata dan nyaman untuk menghilangkan penat, mungkin kalimat itu yang bisa aku deskripsikan dari tempat ini. Di samping terbatasnya akses pendidikan yang dimiliki. Yang bisa saya rasakan di desa ini yang pertama dari segi lingkungan cukup asri, jadi sangat masih alami sekali. Orang-orang lebih dekat interaksinya dengan alam, jadi mereka masih sangat jauh dari kebiasaan orang-orang kota, jadi mereka masih sangat alami sekali. Kemudian respon dari masyarakat kepada kami juga sangat welcome, jadi tidak ada penolakan atau apa. Alhamdulillah sejauh ini hubungan kami dengan masyarakat juga cukup baik. Karena siswa kami juga tidak banyak dan kami juga tinggal menetap di sini, sehingga apabila ada masalah yang ada di sekolah itu mudah kami koordinasi dengan orang tua siswa langsung. Jadi kami tidak kesulitan karena kami lebih dekat interaksinya dengan mereka. Sulitnya akses komunikasi menjadi tantangan terbesarku selama di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ada surat dari bawah. Oh, ya, terima kasih. Bersama. Terima Bu. Ya, Pak. Selain tak bisa berkomunikasi dengan keluarga, aku juga sulit mendapatkan informasi yang kubutuhkan. Untuk memperoleh kabar atau informasi, aku harus berkirim surat. Kami masih memanfaatkan sistem tradisional, sehingga kalau ada informasi dari luar itu dikirim surat, kemudian dikirim kepada kami, sehingga nanti bisa kami baca. Hari ini aku turun ke kota untuk memenuhi undangan dari pemerintah daerah. Menuju ke kota, aku harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 hingga 3 jam menggunakan perahu. Keterbatasan akses transportasi membuat masyarakat di sini terpaksa hanya mengandalkan perahu untuk menyeberang. Kendala yang pertama adalah medan, jarak tempuh dari ibu kota kecamatan
kita harus menempuh perjalanan melalui sampan karena tidak ada akses jalur darat sama sekali. Jadi kita menaiki perahu bermesin selama kurang lebih 2 jam. Kemudian dari ibu kota kecamatan untuk kita menuju ke kabupaten kurang lebih selama 1,5 jam. Jadi cukup jauh untuk menempuh ke desa ini. Tidak ada jalur darat sehingga kita naik perahu bermesin, otomatis medan yang kita lewati adalah sungai yang arusnya cukup deras. Kita juga berhadapan dengan situasi kondisi alam yang tidak menentu, kadang panas, ya kadang kita selama perjalanan itu terkena hujan. Perjalananku menuju ke sana memang tidak mudah. Tak hanya sengatan matahari yang aku rasakan, bahkan saat cuaca buruk, kerap kali aku dibuat basah kuyup dengan derasnya hujan. Meski begitu, indahnya alam sekitar yang diselimuti rindangnya pepohonan membuatku tetap menikmati setiap detik perjalanan ini. Guru Garis Depan merupakan program afirmasi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya daerah 3T. Hal ini sesuai dengan semangat dalam membangun bangsa dari pinggiran dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Seperti inilah perjalanan yang aku lalui saat menuju ke kota. Menjadi guru di desa terpencil, risiko seperti ini sudah aku bayangkan sebelumnya. Tapi keinginanku untuk mencerdaskan anak-anak di daerah terpencil menjadi motivasi untuk tetap bertahan. Selama ini setiap tahun kita buat pelatihan terhadap guru dan tidak mengabaikan daerah-daerah terpencil itu. Kita tetap memanggil pesertanya dari daerah-daerah terpencil untuk mengikuti pelatihan yang ada. Jadi harapan kami untuk dari Kecamatan Kelut Tengah, itu nanti dengan Desa Alur Ketrum, kami berharap Ibu mengikuti seleksi guru prestasi ini. Baik. Itu yang kita harapkan. Supaya memang nanti kalaupun portofolio beliau yang kita terima informasi dari kepala sekolah, dari pengawas sekolah, beliau sangat berperan aktif memang di sekolah dan mungkin malahan menjadi contoh bagi guru-guru yang lain karena beliau mau mengabdi di daerah terpencil sementara itu bukan daerah dia, bukan tempat kelahiran dia, tapi beliau all out terhadap pendidikan di daerah itu sehingga itu bisa menjadi inspirasi bagi guru. Mungkin ada yang putra daerah di sekolah itu, tapi menjadi aspirasinya adalah guru yang berada dari luar tadi. Meski menjadi guru di daerah 3T, aku juga terus meningkatkan kapasitasku sebagai tenaga pendidik. Aku mengikuti program pendidikan guru penggerak. Program ini digagas oleh Kemendikbudristek yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Melalui pelatihan ini, aku dapat memacu peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah, menciptakan ruang diskusi positif, dan kerjasama antar guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Aku berharap kehadiranku sebagai tenaga pendidik dapat memacu kesejahteraan ekosistem pendidikan sekolah di daerah terpencil. Sembari mengikuti pelatihan untuk menambah kapasitasku sebagai guru garis depan,
aku juga memanfaatkan waktu mencari berbagai materi pelajaran untuk nantinya aku ajarkan kepada murid-muridku di Sarah Baru. Ini menjadi hal rutin yang aku lakukan jika aku sedang berada di perkotaan karena memiliki akses internet yang memadai. Begitu banyak seruan mengenai pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Namun pembaharuan konsep pendidikan merdeka belajar, efektivitasnya tidak terasa pada semua anak didik. Karena hanya akan berjalan efektif bagi anak-anak yang berada di kota dengan fasilitas yang memadai baik secara individual maupun kelompok, secara material dan juga sarana SDM. Kemerdekaan dalam pendidikan tentunya diawali dengan memerdekakan manusia, baik dalam berpikir dan juga berekspresi. Perluasan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di setiap daerah patut menjadi prioritas. Masih banyak anak-anak yang kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan yang layak, hingga membatasi ruang gerak mereka dalam berkarya dan berinovasi. Harapan saya mereka tidak puas pendidikannya cukup sampai di sini. Saya berharap mereka, karena di sini sudah ada SD, SMP dan juga ada SMA kelas jarak jauh. Saya berharap mereka tidak cukup menamatkan pendidikan di bangku SMA saja, tetapi mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya berharap mereka mau keluar dari desa ini dan kemudian nanti mereka kembali membawa perubahan bagi desa mereka. Setelah beberapa hari di kota, aku kembali menyeberang sungai menuju Sarah Baru untuk menjalankan tugasku di sana. Menjadi guru di daerah terpencil tentu bukanlah hal yang mudah. Namun kesulitan yang kuhadapi bisa kupatahkan dengan semangat pengabdianku dalam menyongsong pendidikan yang merdeka. Sehingga seluruh anak didik di daerah dapat terus berjuang tanpa batas.